Bu, kalau bahas satu soal, Halo? Kenapa? ya halo Bu. Kalau bahas satu soal dari soal tugas kemarin bisa nggak Bu? Ya apa? Sok mana yang mana? Soal nomor 39 Bu. Dituliskan aja soalnya ya. Ya, Nah, boleh Bu. kita tuliskan dulu. Soalnya apa? Di sini dibilangnya find. Jadi dia disuruh cari turunan kedua dari 2x kuadrat Y 2x kuadrat Y kurang 4y pangkat 3 kurang 4y pangkat 3 sama dengan 4 sama dengan 4. Ini ya. di titik 2,1. Oh, di titik 2,1. Ini ya. Sudah di titik 2,1. Nah, sekarang berarti yang mau kita lihat ini kan turunan, kita buat turunan dulu berarti ya. Turunan pertama berarti dy dx gitu ya, atau y aksen gitu ya. Apa turunannya ini? Ya Bu. Di langsung aja gitu Bu. D per dx. D per dx 2x kuadrat Y 2x kuadrat y kurang D min per dx dx 4 pangkat 3 d per dx 4. Yang ini gimana caranya? 2x kuadrat 2x X x-nya yang kuadrat. ininya x X-nya tetap kuadrat. Bu ya. Oh ya, D per dx dy per dx terus 4x Y ditambah tambah 4x 4 Y x y dx per dx x dx dikurang 12 Y pangkat 12 y pangkat 2 2 Y per y dx dx sama dengan 0. Terus jadi di sini 2x kuadrat 2x kuadrat y aksen gitu ya. iya Bu Atau dx dy plus 4xy 4x Y min 12y 12 Y kuadrat y kuadrat aksen. Gitu ya. Berarti iya kita Bu dapatkan y aksen sama dengan, atau y aksen dulu dikali gitu ya. 2x 2x kuadrat kuadrat min 12y 12 Y kuadrat kuadrat gitu ya. Sama dengan min 4xy. Maka kita dapatkan y aksen adalah min 4xy dibagi dengan 2x kuadrat 2x kuadrat min 12y kuadrat. Ini yang y aksennya. Ya, yang y aksennya. Nah, sekarang kalau kita mau buat jadi dia y double aksen. Kalau y double aksen berarti dy dx ini adalah y aksen. Maka kalau mau turunan keduanya y double aksen berarti d dx ini y y dua kali gitu ya, y pangkat 2 gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini artinya yang ini tuh d dx dari d y dx. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah, maka yang ini diturunkan lagi. Gimana cara menurunkannya yang ini? Kalau ada soalnya apa namanya tuh di dalam soal itu kan yang mau kita carikan turunan keduanya ya, betul? Di situ soalnya betul Bu turunan keduanya. Berarti yang harus apa yang harus kita lakukan di situ? Ayo, apa yang harus dilakukan? nah di situ Bu yang saya masih pusing Bu. Jadi turunan kedua dari si turunan pertama ini gimana yuk? Soalnya kalau mau U sama V juga ini variabelnya beda gitu Bu. Variabelnya apa? Mau dilakukan Enggak masalah variabelnya mah. Nah, sekarang kalau variabelnya ya di sini ya. Kalau U sama dengan apa? 4xy. 4xy. Ini ya. U sama dengan min 4xy. Iya Bu. Berarti kalau kita mau buat dia menjadi U aksen, berarti apa? Berapa ya kemarin ya? D per dx. Ya, ini ada dua kan? Ini ada dua ya. Kenapa? Iya. Iya Bu ya.
ini ada 2 kan? Berarti Iya. dx kan ya? Tapi ada 2 kan? Ada min Iya. Min 4x y. sama Gitu min ya? 4y. Nah, ini min 4x. Berarti Ya. ini turunkan dulu ini. 2 kan? Maksudnya Iya. dua ini kan, X-nya yang tetap, Y-nya 2 yang kali. tetap gitu ya, 2 kali, 2. Ya. Nah, sekarang yang Pi-nya berapa Pi-nya? 2x kuadrat 2x minus kuadrat 12y. min 12y kuadrat. Kalau Pi aksen berarti tetap 2x ini 2 kali juga ini, gitu kan? Iya, 2 kali juga ya Bu. Terus nanti Semuanya masukkan diturunkan ke, aja. nah turunkan aja langsung. Terus masukkan nilai-nilainya. Kalau sudah dapat nilai-nilainya, baru nilai si X dan Y-nya ganti dengan yang ini. Kalian sudah mengerjakan belum yang ini? Udah ada yang mengerjakan belum? Yang nomor 39 ini Bu. Nomor berapa? Nomor 39? Iya Bu. Ya, nomor 39 ini udah ada yang ngerjain belum? Udah belum? Belum nyampe di turunan 1 sih Bu. Turunan 2 juga ngerjainnya ngasal-ngasal kemarin Bu. Kalau turunan keduanya berarti apa? Kalau Y aksennya adalah U per Pi, maka turunan keduanya apa? Ayo turunan. U aksen Pi dikurangi Pi aksen U dibagi Pi kuadrat. Ya kan? Sekarang. Iya Bu. Kita lihat. U. Tadi itu berapa U-nya? Minus 4xy. Min 4xy. Pi-nya? Berapa? 12. Minus 12y kuadrat. 12x kuadrat min berapa? Berapa? Min 12 ya. Min 12y kuadrat. Nah, sekarang ini du dx atau u aksen artinya apa ini? Min 4x dy ya kan? dx. dy dx. Terus Min 4y. Min 4y gitu ya? Min 4y dx. Nah, dx ini ya, betul ya? Ini dx-nya 1 kan? Betul? Iya Bu. Nah, berarti ini artinya min 4x y aksen dikurang min 4y. Betul kan ya ini ya? Iya Bu. Nah, sekarang yang ini. Pi aksen. D per dx. Berapa? D per dv Bu maksudnya. dv per dx. Atau ini langsung aja kan gini ya. dx. Di sini 2x kuadrat min 12y kuadrat. Ini jadinya turunannya berapa? 4x. 4x. Ya, dx per dx. Dikurang 24 24 y 24 y dy dx gitu ya, atau 4x min 24 y aksen gitu ya, betul? Masukkan nilainya ke sini ya, double aksen berarti masukkan nilainya. U aksen berapa? Min 4xy kuadrat min 4y dikali Pi-nya berapa? 2x kuadrat min 12y kuadrat dikurang ininya berapa? 4x min 24y aksen dikali min 4xy dibagi yang mana? 2x kuadrat min 12y kuadrat. Nah, ini. Ya ini kalikan aja. Ini kalikan aja, pasti ada yang bisa dikurangi di sini.
Ini dibagi aja 2x kuadratnya, Bu. Kenapa? Yang 2x, enggak nih. Iya bisa ini 2x kuadrat. Satunya hilangin dulu gitu. Ya, ini dikalikan ini ke sini, dikalikan ya. Ini dikalikan ke sini kan. Pasti ada yang tereliminasi ini. Jadi hasilnya Ini nanti 2x. akan, bukan tereliminasi, akan ada yang dikurangi, variabelnya sama semua. Kalau atau ya kita kerjakan, coba ini berapa nih? Yuk kita kerjakan berapa? Dibagi 2 aja dulu. Dibagi 2 dulu semua? Boleh. Bagi 2 dulu semua, berarti kalau dibagi 2, jadinya berapa? 2x. Di sini 2x, di sini bagi 2 juga semuanya? Gitu? Atau enggak apa-apa, nanti aja sok. Jangan dulu bagi 2, ini aja kalikan dulu aja berapa sok? Ini 2x kuadratnya nggak usah dihapus, nggak perlu dihapus gitu, Bu. Kan sama kayak yang di bawah, Bu. Yang mana? 2x kuadrat minus 12 Yang ini? y kuadrat. Yang 3. ini? Ya. Yang ini? Iya. Dengan yang ini? Iya. Ya kan ini dikurangi dulu, ini nggak boleh, ini kan ada dikurangi. Oh iya ya, Bu. Kalau kecuali kalau di sini ada bisa, tapi kalau di sini 1, di sini enggak, ini kan nggak bisa dicoret. Ini kan nggak ada temennya. Oke, Bu. Oke, Bu. Yuk kalikan dulu ini, berapa? Yang ini sama halnya kayak gini ya tuh. Kalau kalian mengatakan seperti itu, berarti saya contohnya seperti ini. R sama dengan 8 dikali 2 dikurangi 3 per 2. Ini bisa coret nggak? Oh, nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya, itu maksudnya. Ya, jadi kalikan saja. Tuh. Yuk, kalikan dulu ini. 8 x pangkat 3. Min 8 ini jangan lupa minusnya. Minus kan di sini. Oh, ada minusnya di situ ya. Min 8 x pangkat 3 y aksen dikurangi 8 x kuadrat y. Yang ini dulu kan. Terus ditambah sekarang yang ini. Jadi berapa? 48 x y kuadrat y aksen ditambah 48 y pangkat 3. Tuh. Dikurangi ini ya. Ini ke sini nih. Berapa? 16. Dikurangi minus 16 berarti plus ya. Plus 16 x kuadrat y. Terus yang ini ke sini plus ya. Betul? 24 96 dengan ini negatif kan? Jadi negatif lagi kan? 96 x y kuadrat y aksen, betul? Dibagi. Ini kalau kalian kalikan lagi boleh, kalaupun enggak Bu dikeluarkan boleh 2. Apa namanya tuh 2-nya, tapi jangan lupa di sini kan nanti kuadrat ya. Jadi 2-nya juga dikuadratkan. Tapi kalau enggak di sini juga enggak apa-apa ditulis seperti ini. Nah, sekarang yang ini nih. Ada yang bisa dikurangi enggak? Ini pangkat 3 y-nya, x-nya ada enggak? Enggak ada. Ini yang pangkat 2 ada ya ini ya. Betul? Betul, Bu. Yang ini ada di yang dikurangi ini kan bisa kan ya? Tuh. Iya, ini dikurangi aja gitu. Nanti kalau sudah masukkan nilainya. Masukkan nilainya. Nah, sebenarnya nih ya, sebenarnya kalaupun kalian mau memasukkan nilai, ini kan agak susah ya nih. Bu, ini kan diturunkan dulu ya. Nah, kalian bisa masukinnya ke sini dulu nih. Mana sih tadi soalnya ini nih ya. Ini. Ini kalian bisa masukkan nilainya dulu ke sini. Ternyata udah mau habis. Nanti masuk lagi ya. 10 menit lagi. Ini kalian bisa masukkannya dulu ke sini. Kalian masukkan dulu nilainya. Nanti kalau sudah, maksudnya nilai yang ini kita masukkan dulu nilai X, Y-nya di sini kan ya. Nih. X, Y-nya ini berapa? 2 dan 1. Berarti di sini X, di sini Y gitu ya. Masukkan nilainya ke sini. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah ini
kalau Y aksen dapatnya dari mana? Masukkan nilainya ke sini nih. Dengan X dan Y yang ada. Jadi di sini dapat nih Y aksennya. Y aksen dapat angka kan? Betul nggak? Nah, nanti masukkan ke Y aksen yang ini. Dapat Y double aksen. Mengerjakannya sampai situ nggak? Halo? Mengerjakan sampai situ nggak? Sampai di turunan 1 sih, Bu. Kenapa? Sampai baru nyampe di turunan 1 sih, Bu. Pokoknya pusing, Bu, gara-gara si daya DX-nya ini, Bu. Kan Ibu nulisnya Y aksen ya. Saya pusing gara-gara nulisnya D per DX, Bu, dalam sini. Ini. Ya ini mah penulisan aja daya DX-nya ini. Terusnya mah kan di aksen juga bisa ya, Bu. Kenapa? Terusnya di aksen aja juga kan bisa. Saya pusingnya di situ, Bu. Jadinya cuma turunan 1 aja, nggak ada gitu, Bu. Iya, bisa aja diturun double begini kan juga bisa aja. Kalian asal tahu aja maksudnya kemana. Ini kenapa saya pakai DX kayak biar ketahuan ini ke sini 2 kali turunannya gitu. Ini artinya 2 kali itu seperti ini. DDX turunan dari DY DX. Nah, ini kan jadi artinya 2 kali kan? D2Y per DX kuadrat seperti ini. Sampai situ. Ada yang tanyakan lagi? Ada sih, Bu. Makasih, Bu. Bisa berarti ya? Nah, sekarang si aplikasi ini, nah itu kan sebenarnya ketika di dalam soal aplikasinya kan mau mencari titik singgung, betul ya? Turunan kedua kan? Nah, di sini di titik singgung ini ada ya maksud itu namanya titik stasioner. Jadi kalau saya punya grafik nih ya, punya grafik. Si grafiknya itu seperti ini. Nah, seperti inilah ya. Maka ini yang dikatakan ini kan terhadap sumbu Y dan ini terhadap sumbu X. Pasti ini persamaannya persamaan Y sama dengan gitu ya. Atau mau diimplisitkan juga boleh. Implisitkan jadi dalam bentuk DY DX gitu ya. Ini sama dengan apa? Nah, titik stasioner adalah titik belok di sini nih. Titik puncak di sini. Berarti kalau ada 2 gambar ini, maka kita dapatkan titiknya yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Kalau ini memang dilanjut ya, ini dilanjut seperti ini. Nah, dilanjut seperti ini, maka di sini ada 3 titik belok. Di sini yang disebut dengan titik stasioner. Nah, titik stasioner ini bisa kita cari dengan cara turunan pertama dari fungsi ini. Jadi kalau ini adalah fungsinya berupa fx, ini fungsinya fx ya, maka untuk mencari titik stasioner, ini turunan pertama. Dan turunan pertamanya itu harus 0. Harus dibuat 0. Kalau sudah dibuat 0, maka kita bisa cari nih, di sini titiknya berapa. Yang ini titiknya berapa. Yang ini titiknya berapa. Nah, ini fungsi untuk menjadikan turunan pertamanya 0. Ini yang disebut dengan titik stasioner. Ya. Jadi titik stasioner itu titik di mana dia berada di puncak gitu ya, stasiun. Apa namanya tuh stasioner itu tetap atau apa namanya tuh berada di puncak gitu ya, berada di puncak seperti itu. Nah, di dalam soal ini ini mungkin ada juga yang dinamakan dengan yang kita tahu berarti titik stasioner, tapi ada yang juga dinamakan titik maksimum dan titik minimum. Ini ya, titik maksimum dan titik minimum. Titik maksimum dan titik minimum ini kalau ini seperti ini, terus dari sini terus ke sini gitu ya, maka ini adalah titik stasioner. Ini saya beginikan biar kelihatan. Warnanya salah. Nah, seperti ini. Nah,
Kalau yang namanya titik maksimum adalah ketika kita memasukkan nilainya, ini nilainya paling maksimum. Yang ini masih biasa ada. Kalau kita masukkan nilai di sini masih ada Y yang tinggi. Kalau kita masukkan di sini ada yang lebih tinggi. Ini juga lebih tinggi karena setelah itu turun. Tapi ternyata ketika kita lihat lagi di persamaannya ada nih yang lebih tinggi. Oh, berarti ini nih. Ini adalah titik maksimum. Ini titik minimum. Jadi si titik maksimum dan titik minimum itu dimasukkan ke dalam angka-angkanya. Ada batasnya. Untuk stasioner kita hanya membutuhkan turunan pertamanya. Tapi untuk titik minimum dan maksimum kita harus memasukkan angka-angkanya. Jadi rentang berapa? Kalau dalam soalnya itu yang ditanyakan dari rentang ini sampai rentang ini ya, saya rentangnya ya. Ini saya berikan rentang A dan saya berikan di sini B. Maka ini A, ini B ya. Berarti di sini apa namanya tuh ada titik, di sini juga ada titik gitu ya. Sekarang saya tanya, maksimumnya kira-kira ada di mana? Kalau seperti ini. Rentangnya dari sini ke sini nih, berarti yang diarsir ini. Maksimumnya yang mana? Yang paling atas yang mana? Dari sini sampai sini yang paling atas yang mana? Titik mana? Titik stasioner ini kan? Halo? Halo? Ada orang nggak? Hei, kemana? Ya, Bu. Ada nggak? Lihat. Saya mau ini kan si data nih, datanya terus kan si kalau yang namanya gelombang itu kan terus-terusan berlanjut. Cuman saya mau meng-cut, mau saya potong, saya cut aja dari A sampai B, di-cut seperti ini ya. Nih di-cut nih, segini aja yang saya lihat. Yang saya analisis hanya ini. Dari sini nilai maksimum berarti Y-nya ya, nilai Y yang paling tinggi ada di mana? Ini yang maksimum. Yang Y yang paling tinggi ada di mana? Yang ini kan? Betul tidak? Iya, Bu. Betul. Bukan yang ini. Karena kalau ini mah kan tidak ada dalam rentang kan? Kan kalau rentangnya dari A sampai B, maka titik maksimum adalah yang ini. Kalau minimum berarti yang mana? Yang ini kan? Ini minimum. Yang stasioner tetap stasioner di sini, tapi kita dapatkan minimum dan maksimum. Nah, kalau ada rentang seperti itu, kita masukkan rentangnya. Apakah dia itu berada di titik minimum atau maksimum, atau malah di stasioner itu yang maksimumnya. Paham nggak? Paham, Bu. Paham? Kita coba ya. Kita lihat. Saya punya contoh. Contohnya ini adalah X pangkat 3. Yang ingin saya cari adalah rentang di 3 min 3,3. Ini rentang ya, bukan koordinat. Ini rentang, kayak gini rentang. Ini kurang dari 1 menit, nanti mungkin balik lagi ini ya. Sekarang kalau saya gambarkan nih. Ini saya gambarkan seperti apa sih gambarnya? Nanti dimasuk lagi ya. Ini digambarkan seperti apa gambarnya? Kalau kalian mau menggambarkan, ini gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti apa? X pangkat 3 ini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Betul? X-nya 1, Y-nya 1. X-nya min 1, Y-nya 1 juga. Betul kan?